Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab dari Minhajul Muslim, dan kita masuk pada bab tentang adab di mana pasal pertama kita bicara tentang adab niat. Sering saya nasihat bahwa Islam itu adalah agama akhlak. Makanya Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan para ulama seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, aku belajar adab selama 30 tahun dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Dari perkataan Abdullah ibn Mubarak ini mengetahui bahwa porsi adab lebih besar dibandingkan porsi ilmu. Bahkan boleh dikata porsi adab itu 2/3 dibandingkan ilmu. Karena berilmu tanpa beradab itu tidak sempurna. Makanya kemudian banyak para ulama yang mereka hadir di majelis ilmu, mereka semata-mata hanya mencari adab guru. Karena memang adab itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ibu tahu rukun Islam yang 5 itu, baik syahadat sampai kepada haji, itu semua melahirkan adab dan akhlak. Contoh salat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya salat itu melahirkan adab. Kemudian dalam bab puasa, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang belum mampu meninggalkan ucapan-ucapan kedustaan, qaula zur, atau mengamalkan hal-hal yang mengantarkan kepada kefasikan, maka Allah tidak butuh kepada puasa dia, menahan lapar dan dahaga dia. Artinya puasa itu melahirkan adab dan akhlak. Ataupun Allah Subhanahu wa taala bicara tentang haji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman hajjal baita wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang
haji ke Baitullah, dia tidak rafas, mengeluarkan kata-kata kotor, wala fusuq, dan tidak melakukan perbuatan fasik, wala jidal, dan tidak berdebat. Di sini menunjukkan bahwa haji itu melahirkan adab, termasuk juga zakat. Artinya rukun Islam itu melahirkan adab, melahirkan akhlak. Makanya akhlak itu sangat penting sekali. Dan di antara akhlak atau adab-adab yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah adab-adab seputar niat. Karena niat ini amalan hati, dan amalan hati itu menentukan amalan badan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ingatlah, dalam badan seseorang itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia jahat, jahat semuanya. Itulah hati. Artinya bahwa amalan hati itu luar biasa kedudukannya dibandingkan amalan badan. Makanya iman itu definisinya adalah dimulai dari tasdikun bil qalbi, pembenaran dalam hati, baru ucapan lisan, baru amalan perbuatan. Nah, di sini muallif rahimahullahu taala dalam bab kedua bicara tentang adab-adab, maka yang pertama beliau cantumkan adalah adab-adab seputar niat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW tentang pentingnya sebuah niat, nilai dan kedudukan sebuah niat dalam ibadah. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan betul-betul mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus ini. Dan ayat senada, qul inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahuddin. Katakan, ya Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, maksudnya niat yang tulus kepada Allah dalam menjalankan agama ini. Dari dua ayat ini, kata para ulama bahwa syarat diterima sebuah amal, syarat diterima atau qabul amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-ikhlas. Harus diniatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua baru bicara ittiba, pencontoh Nabi. Dan ini menunjukkan pentingnya niat dan adab-adab dalam niat, sampai menentukan sah dan tidaknya sebuah amalan, bahkan menentukan pahala dan tidaknya sebuah amalan. Dari sini Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu memperoleh pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Lihat di sini kalimatnya innamal a'malu binniyat, ini bicara tentang sah dan tidaknya niat. Kemudian kalimat kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, menentukan berpahala dan tidaknya sebuah niat. Jadi niat itu adalah menentukan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa niat itu penting? Karena bisa ibadah dianggap sah atau tidak karena niat, bahkan ibadah itu berpahala atau tidak pun ditentukan niatnya. Bahkan ada perkara kecil jadi besar karena niat.
Tapi ada perkara yang dianggap besar menjadi kecil pun karena niat. Contoh, ada orang yang infak banyak, dihabiskan kekayaannya untuk bersedekah. Di mata manusia dia orang hebat karena banyak melakukan infak. Tapi rupanya infaknya itu bukan karena Allah, karena riya, karena sum'ah, karena ujub, karena takabur. Maka amalan yang dianggap besar oleh manusia, dia infak triliunan kepada tempat-tempat ibadah, masjid, madrasah, anak yatim dan begitu seterusnya. Ya, di mata manusia itu besar, tapi di mata Allah karena niatnya kecil, bahkan tidak berpahala. Tapi ada yang kemudian tidak punya ekonomi sama sekali, tapi dia ingin sedekah. Dia mungkin tidak punya uang banyak, hanya mungkin 1.000, 2.000 perak. Tetapi karena dia ingin membantu pembangunan masjid, madrasah, membantu anak yatim, dia sisihkan uang yang sedikit itu, sedikit demi sedikit dia infakkan. Maka yang kecil itu bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niatnya lillahi taala. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Ulbah ibn Zaid. Ulbah ibn Zaid. Ulbah ibn Zaid ini kategori sahabat miskin. Ketika dia melihat teman-temannya yang bisa bersedekah dengan harta dan juga badan dan jiwanya untuk Rasul di perang Tabuk, dia kepengen ikut perang, kepengen bersedekah dengan harta. Tapi apalah daya, harta tak punya, mau disedekahkan pakai apa? Badan pun tidak mendapatkan restu Nabi SAW untuk terlibat jihad, padahal dia sudah daftar jihad, karena tidak ada kendaraan yang mengantarkan ke Tabuk. Sedih, menangis. Di malam hari kemudian dia merenung sendirian di tengah malam. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa, ya Rabb, aku tahu Rasulmu telah merintahkan untuk jihad dan Rasulmu telah merintahkan untuk infak. Aku ingin infak, tapi aku tidak punya harta. Aku ingin terlibat jihad, tapi aku tidak dibawanya. Maka malam ini aku infakkan untukmu dengan cara setiap orang yang menzalimi diriku, malam ini ku maafkan semuanya. Itulah infak. Akhirnya kemudian keesokan harinya Nabi SAW sebelum berangkat jihad ke Tabuk berkhutbah dan mengatakan, siapa yang semalam melakukan infak, sedekah, tidak ada yang berdiri karena tidak ada orang infak malam-malam. Rupanya Ulbah ibn Zaid berdiri dan mengatakan, saya wahai Rasul, saya berinfak dengan cara memaafkan semua yang pernah menyakiti saya. Maka Rasul menganggap itu sebagai sedekah dia, sedekah dia kepada kaum muslimin. Lihat bagaimana niat begitu saja itu sudah dianggap sedekah dan infak di mata Nabi, dan pasti diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya. Menunjukkan bahwa terkadang niat itu mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Kemudian di sini mu'alif rahimahullah taala juga mencantumkan beberapa riwayat, seperti Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat bentuk badan kalian, begitu juga harta-harta kalian, akan tapi Allah melihat hati-hati kalian dan amal kalian. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hati manusia dan tidak pernah memperhatikan fisik manusia, bahkan tidak memperhatikan harta manusia.
secantik apapun manusia, sekaya apapun manusia, maka Allah tidak akan pernah memandang, karena bukan itu yang dipandang Allah. Tetapi mungkin orang ini kurang cantik, kurang tampan, tapi hatinya bersih, bening, dan amalannya banyak, maka Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang ini. Betapa banyak orang-orang yang kemudian di dalam sejarah dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kesehatan, ketampanan, kekayaan, ujung-ujungnya Allah masukkan ke dalam neraka. Al-Walid Ibnu Mughirah, yang dikenal di masa jahiliyah itu orang paling kaya, sampai kekayaannya terbentang dari Taif sampai ke Mekah. Kebun kurmanya luas luar biasa, sampai dijadikan tokoh besar di tengah-tengah Quraisy itu. Pada awalnya Al-Walid Ibn Mughirah ini tertarik dengan Islam, apalagi ketika dia mendengarkan Abu Bakar Siddiq membacakan ayat-ayat Al-Quran. Makin penasaran dia datang kepada Rasul dan mendengar langsung dari Nabi ayat-ayat Al-Quran. Hampir-hampir dia membela Rasul di hadapan orang-orang Quraisy dan mengatakan, demi Allah, apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah sebuah syair, karena aku pakarnya. Bukan pula mantra-mantra sihir, karena aku tahu penyihir seperti apa. Bukan pula ini dan itu, tapi demi Allah ucapan itu penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Jadi dia sudah mengakui kebenaran Al-Quran dan disampaikan kepada Abu Jahal. Tapi Abu Jahal takut kalau seandainya Al-Walid kemudian sampai terpengaruh dengan Rasul, kemudian masuk Islam, bisa saja dengan kekayaannya menyebar Islam di mana-mana. Akhirnya kemudian Abu Jahal bersiasat untuk menjatuhkan Al-Walid di mata orang-orang Quraisy, dikumpulkan manusia. Kemudian diminta komentar tentang Rasulullah di hadapan orang-orang Quraisy kafir itu. Artinya kalau orang-orang Quraisy kafir tahu siapa Al-Walid, tentu jatuh pamornya, boleh jadi dia tidak dianggap ketua mereka lagi. Akhirnya karena takut jabatannya hilang, tiba-tiba dia mengatakan terbalik dari apa yang sudah dia katakan kepada Abu Jahal. Dia mengatakan, in huwa illa sihrun yu'thar, in huwa illa qaulun bashar. Dia mengatakan sesungguhnya Al-Quran yang dibawa Muhammad itu adalah sihir impor. Bayangkan sihir impor, dia punya guru tapi bukan orang Arab, orang luar katanya. Yu'thar. Dan Quran yang dibawanya adalah tidak lain hanya perkataan manusia. Lihat bagaimana sekelas Al-Walid yang sudah mendapatkan kebenaran tetapi kemudian merubah niatnya. Yang tadinya dia memuji Rasulullah, tiba-tiba mencela Rasulullah hanya karena takut kedudukannya hilang. Maka dari sini Allah turunkan ayat kepada Al-Walid, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Sampai kepada ayat, "Sa'uslihi saqar." Kami akan masukkan dia ke neraka saqar. Allah tidak pernah memandang harta siapapun. Allah tidak pernah memandang fisik siapapun. Tetapi di sini Allah mengatakan, akan tetapi Allah memandang hati-hati kalian dan amal kalian. Itu yang Allah lihat dari kita. Hati kita jernihkah, beningkah, kotorkah gitu. Dan amalan kita banyak tidak atau sedikit, sesuai dengan sunnah atau tidak. Inilah kita tahu bahwa beginilah manzilatun niyah, kedudukan niat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama dipandang dari manusia. Kemudian Nabi SAW katakan, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan maka dia belum dapat melakukannya, maka tetap dicatat satu kebaikan. Lihat, kalau orang niat jahat kemudian tidak jadi, enggak dicatat dosa, Bu. Tapi kalau orang niat baik kemudian belum melaksanakan, sudah dicatat pahala. Enak kan, Bu? Jelas enak lah. Orang niat jahat tak jadi, tak dicatat dosa.
Orang niat baik belum jadi sudah dicatat pahala. Dari sini kita tahu kedudukan Allah di hadapan kita itu, bahwa Allah itu lebih luas rahmatnya dibandingkan murkanya. Allah sayang dengan kita sampai kasih sayangnya Allah melebihi kemurkaannya. Maka dalam bentuk rahmat Allah Azza wa Jal adalah Allah memberikan pahala kepada setiap orang yang punya niat, baru niat saja ingin melakukan kebaikan sudah dicatat, padahal belum melakukannya, apalagi melakukannya, maka makin lagi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu arba'atun, manusia itu terbagi menjadi 4. Jadi satu dunia ini, penghuni dunia ini ada 4 kelompok. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa malan fahuwa ya'mal bi ilmihi fi malihi fayaqul rajulun law atani Allahu ta'ala mithla ma atahu Allahu la amiltu kama amila fahuma fil ajri sawa. Wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yahbitu fi malihi fayaqulu rajulun law atani Allahu mithla ma atahu amiltu kama ya'malu fahuma fil wizri sawa. Pertama, orang yang diberikan harta dan juga diberikan pengetahuan agama. Karena dia punya pengetahuan agama, akhirnya dia belanjakan harta itu sesuai dengan amanah dari Allah. Maka orang ini adalah a'la al-manazil, setinggi-tingginya kedudukan di sisi Allah. Dan dia mengamalkan ilmunya dan menginfakkan hartanya. Tetapi ada kelompok yang kedua, Allah berikan ilmu tapi Allah tidak berikan kekayaan. Karena dia berilmu, dia tahu apa yang harus dia lakukan, maka dia pun memainkan amalan hatinya dan mengatakan, seandainya Allah berikan aku harta seperti si fulan, aku pun akan mengamalkan seperti amalan si fulan. Maka pahala orang nomor 2 dengan orang nomor 1 sama di hadapan Allah. Ya, semata-mata ghibtah, hanya ingin meniru tapi tidak bisa melakukan, secara pahala sama. Padahal orang yang nomor 2 ini tidak lelah-lelah mencari harta untuk disedekahkan, cukup diniatkan dalam hatinya ingin seperti orang kaya yang dermawan, sudah sama tuh pahalanya, karena enak. Tetapi orang kedua ini, orang ketiga ini, Allah anugerahkan harta banyak tapi minim pengetahuan agama, sehingga karena dia tidak punya pengetahuan agama, maka yang ada hawa nafsu di dadanya, dia pun membelanjakan harta tidak sesuai dengan amanah Allah, dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini orang yang paling buruk yang Allah siapkan tempat duduknya. Datang pula orang keempat, tak punya harta, tak punya pengetahuan agama, tetapi kemudian hatinya jahat. Dia memandang orang yang orang kaya yang poya-poya, orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Berpikir pula nih si miskin dan si jahil ini, wah, kalau aku punya harta, aku pun pengenlah kayak kawan tuh, bisa mabuk, bisa berzina, bisa berpoya-poya. Maka dosa orang nomor keempat dengan yang nomor 3 itu sama dosanya. Padahal nomor 4 ini tidak menikmati maksiat, hanya kepengen maksiat. Tetapi karena dia ingin niru orang itu, dosanya sama, lo bayangkan. Hanya ngomong, nanti kalau aku punya harta, aku pun sama ingin seperti dia. Jadi kalau dia berzina, dia pun dapat dosa zina. Kalau dia kemudian
Mabuk dia pun dapat dosa mabuk. Kalau dia berjudi, dia dapat dosa judi. Kalau dia nyewa preman untuk menyakiti orang dengan kekayaannya, dia pun dapat dosanya. La haula wala quwata illa billah. Lihat, gara-gara niat dia pun ikut menanggung dosa orang itu, padahal tidak ada urusan. Dia hanya berangan-angan saja. Tapi disitulah menunjukkan bahayanya niat. Niat ini seperti pisau, bisa untuk hal yang manfaat, bisa untuk hal yang madarat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di sini, "Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yaghidul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syarakuna fi dhalik wa hum bil madinah." Faqila lahu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala hasabahumul udru fasyaraku bi husni niyyah. Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa kaum yang tidaklah kami menyeberangi lembah, tidaklah kami menginjak tanah yang membuat orang kafir murka, tidaklah kami memberikan nafkah, dan tidaklah kami ditimpa kelaparan, melainkan pasti mereka menyertai kami dalam hal-hal tersebut, padahal mereka berada di kota Madinah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana itu bisa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, mereka terhalang oleh udzur, maka mereka menyertai kita dengan niat baik mereka. Subhanallah. Jadi kenapa Rasul ngomong begini? Ini ada asbab urutnya. Ini masih berkaitan dengan perang Tabuk yang saya ceritakan tadi. Perang Tabuk itu adalah perang yang terakhir yang dilakukan Nabi dan dipimpin Nabi. Dan perang Tabuk ini musuhnya bukan orang musyrik Arab, karena semua sudah masuk Islam. Bukan pula orang Yahudi Madinah, karena Yahudi sudah terusir dari Madinah, bahkan Khaybar ditaklukkannya. Jadi Tabuk ini melawan siapa? Melawan orang-orang Romawi, orang Nasrani, dan itulah perang kedua melawan Romawi setelah Mu'tah, dipimpin langsung Nabi. Jadi karena lawannya ini tangguh, dan Romawi negara adidaya, negara kuat. Ya, pemimpinnya namanya Herakli atau Heraklus. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melibatkan banyak-banyak orang dalam jihad ini karena juga memang pasukan kuat dan persenjataan juga kokoh. Masalahnya banyak orang yang daftar jihad tapi ditolak. Bukan tidak cukup syaratnya, mereka ahli jihad, usia mereka sudah waktunya waktu jihad, tetapi karena perjalanan Madinah ke Tabuk itu tidak bisa dicapai kecuali dengan menunggang unta atau kuda, sementara mereka tidak punya unta, tidak punya kuda. Dan Nabi SAW kemudian menyarankan satu unta itu untuk 18 orang gantian. Akhirnya kemudian banyak yang ditolak Nabi, banyak yang menangis para sahabat, tidak bisa berjihad, infak tak bisa, jihad tak bisa, tapi dalam hatinya pengen berjihad dengan Nabi. Lah maka ketika kemudian banyak orang-orang yang tertolak jihadnya oleh Nabi, bukan karena mereka tidak mau jihad, mereka mau berjihad, cuman tadi nggak ada kendaraannya yang ngangkut mereka. Di satu waktu mereka pun tidak punya harta yang disedekahkan. Tidak seperti Utsman bin Affan menyerahkan 300 ekor unta dengan perbekalannya, Abu Bakar menyerahkan semua hartanya, Umar menyerahkan separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf menyerahkan banyak hartanya. Dan yang paling banyak dalam perang Tabuk adalah Utsman bin Affan, sampai Rasul mengatakan, ma dharraka ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum, tidak akan madaratkan apapun kepadamu wahai Utsman, apapun yang kau lakukan setelah hari ini, infakmu banyak sekali. Jadi Nabi SAW ketika sudah berangkat ke Tabuk, Rasulullah SAW bersabda, inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa kaum
ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yaghidul kufar. Tidaklah kami menyeberangi lembah kecuali mereka ikut. Tidaklah kami menginjak tanah yang membuat orang kafir kecuali mereka ikut. Padahal mereka ada di Madinah. Ya, tapi Rasul mengatakan kecuali mereka ikut, kecuali mereka ikut. Padahal orang yang enggak ada di Madinah. Wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syarakuna fi dzalika wa hum bil Madinah. Bahkan tidaklah kami memberi nafkah dan tidaklah kami ditimpa kelaparan, melainkan pasti mereka ikut serta di sini padahal mereka di Madinah. Jadi sahabat heran maunya Rasul apa gitu. Maka Nabi kemudian mengatakan hasabahumul udru fa syaraku fi husni niyati. Ya, mereka memang tidak terlibat dengan kita di sini berjihad di Tabuk karena terhalang udzur mereka, tetapi pahala mereka sama dengan kalian karena kebaikan niat mereka ingin jihad tapi tidak bisa. Ya, lihat bagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang manzilah niat ini. Sahabat karena uzur tidak bisa perang, karena kepengen perang, tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang-orang yang tinggal di Madinah dengan yang bergerak dalam Tabuk, pahalanya sama. Makanya orang yang terbiasa sholat malam, orang yang terbiasa puasa sunnah, tiba-tiba ada uzur safar atau tiba-tiba sakit parah sehingga dia tidak bisa sholat malam lagi, tidak bisa puasa sunnah lagi, maka Nabi SAW mengatakan tetap orang itu dicatat sholat malam dan dicatat puasa sunnah. Kan enak. Tapi bagi orang yang rajin melaksanakan puasa dan sholat malam, tiba-tiba safar sehingga tidak bisa melakukan sholat dan puasa lagi, ataupun sakit yang akhirnya dia tidak sanggup melaksanakan dua-duanya, tapi tetap mengalir pahala kedua ibadah itu kepada dia. Begitulah pengaruh niat kepada ibadah. Kemudian juga niat yang baik ternyata telah menjadikan orang yang tidak takut berperang mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang ikut berperang. Di sini Nabi SAW bersabda tentang niat, masih tentang niat. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar faqila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul qala li annahu arada qatla sahibi. Jika ada dua orang muslim yang saling bunuh-bunuhan dengan kedua pedangnya, maka kedua-duanya diancam neraka. Lalu dinyatakan, wahai Rasul, orang yang membunuh sudah jelas diancam neraka, wajar dia bunuh orang. Bagaimana orang yang terbunuh kok bisa dia masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, ya, karena orang yang terbunuh lagi apes, padahal dia juga berkeinginan untuk membunuh. Ya, apa saja dia yang dibunuh gitu ya. Makanya kata Rasulullah, al-qatil wal maqtulu finnar. Karena niatnya. Karena begini Bu, soal bunuh-membunuh itu. Ada orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Seperti hadis ini. Ada orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Ada yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Ada yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh pula masuk surga. Berarti ada berapa orang Bu? Ada 4. Di sini ada 4 kelompok ya. Semua bicara niat. Pertama di sini orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka karena niatnya. Dua-duanya ada niat saling membunuh. Maka karena ada niat saling membunuh, baik yang dibunuh atau yang membunuh, dua-duanya terancam neraka. Ini gambaran yang pertama. Yang kedua, yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Contohnya, seorang muslim berjihad. Seorang muslim berjihad. Kemudian dia terbunuh dalam medan perang, mati syahid.
Orang mati syahid masuk surga tanpa hisab. Kemudian orang kafir yang membunuh ini tiba-tiba bertobat, masuk ke dalam Islam. Kemudian ikut perang. Kemudian dia pun gugur mati syahid. Maka dia pun sama-sama mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Karena niatnya lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga, seperti kisahnya Qabil dan Habil. Memang Qabil sudah berniat membunuh, tapi Habil tidak ada niat membunuh Qabil. Makanya dia mengatakan, la in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Saudaraku Qabil, kalau engkau ingin membunuhku silahkan, monggo silahkan, tapi aku tidak akan membunuhmu karena takut Allah. Akhirnya betul-betul Qabil membunuh si Habil. Maka Qabil masuk neraka karena ada niat membunuh, Habil masuk surga karena tidak ada niat melayani saudaranya. Atau yang terakhir, yang membunuh masuk neraka, yang membunuh masuk surga, dan yang dibunuh masuk neraka. Seperti orang muslim yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia membunuh orang kafir dalam peperangan, maka orang kafir yang dibunuh seorang muslim dalam jihad masuk neraka dia, karena dia kafir, ya. Dan itu semua sekali lagi berdasar niat, ya, niat kita. Kemudian juga di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan beberapa riwayat lagi. Di antaranya Rasul mengatakan, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan wallahu ya'lam annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagharraha biha wastahalla farjaha bil batin laqiyallaha yawmal yalqahu wa huwa zanin wa ayyuma rajulin ad-dana min rajulin dainan wallahu ya'lam minhu annahu la yuridu ada'ahu ilaihi fagharrahu billah wastahalla ma lahu bil batil laqiyallah yawma yalqahu wa huwa sarikun. Subhanallah. Barang siapa yang menjanjikan satu mahar terhadap seorang perempuan yang dinikahinya, dan Allah mengetahui bahwa ia berniat tidak akan melunasi maharnya terhadap wanita yang dinikahinya, lalu dia membujuknya dengan nama Allah sehingga mendapatkan kehormatan wanita tersebut dengan cara yang batil karena belum bayar mahar dan tidak ada niat membayar mahar, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari dia berjumpa dan dia membawa pahala zina, dianggap berzina. Atau kata Nabi SAW, orang yang berhutang sesuatu dari saudaranya, Allah tahu dengan niatnya dia tidak mau membayar, dia sengaja ingin hutang sana hutang sini tapi tidak mau bayar, dia mau nipu orang, maka dia pun membujuk orang yang akan dihutanginya sampai akhirnya dia memberikan hutangannya, tetapi dia tidak ada niat membayarnya. Maka kalau dia meninggal karena dia sudah berlaku batil dengan harta orang, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dan dia dalam keadaan sebagai seorang pencuri, perampok. Ya, lihat niat. Semua ditentukan niat di sini. Baik orang yang pertama dalam urusan pernikahan ataupun dalam urusan hutang piutang, semua bicara niat. Maka dari keseluruhan dalil-dalil, mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin mengajarkan kepada kita tentang adab niat, pentingnya niat itu dalam hati. Tetapi sekali lagi bahwa kita ini harus senantiasa menjaga niat. Makanya kalau kita melihat Imam Bukhari di dalam sahihnya, dia mencantumkan satu bab, judulnya bab bagaimana cara wahyu turun.
Tetapi hadis yang pertama dicantumkan bukan bicara soal bab, tetapi hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Kenapa antara judul dan hadisnya pula tak nyambung? Seolah-olah Imam Bukhari ketika mengarang kitab sahihnya kemudian meletakkan hadis innamal a'malu binniyat di bawah bab tentang bagaimana turunnya wahyu. Para pensyarah hadis mengatakan seolah-olah Imam Bukhari ingin mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya apa yang aku tulis dari Sahih Bukhari ini semata-mata karenamu. Maka diingatkan dengan hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sehingga banyak para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya aku mengarang satu buku, maka setiap bab aku ingin mencantumkan hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Makanya banyak para ulama ketika mengarang buku itu mencantumkan hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, seperti Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang pertama yang dicantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi apa, Bu? Innamal a'malu binniyat. Ya. Karena ulama ingin diingatkan soal niat, soal niat, soal niat. Ya. Makanya jangan sampai kemudian terlalaikan kita dari niat baik. Kemanapun, Bu, coba niatkan kebaikan. Walaupun perkara mubah, kalau niatnya baik jadi ibadah. Perkaranya mubah, niatnya baik jadi ibadah. Bahkan luar biasa, Nabi SAW pernah berbicara tentang seseorang yang menziarahi saudaranya. Jadi kata Nabi SAW, dahulu ada seseorang yang hendak berziarah kepada kawannya yang nun jauh di sana. Tapi betul-betul ziarahnya itu karena Allah. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat, Bu, untuk mengikuti orang ini. Di tengah jalan tiba-tiba malaikat ini mencegat dalam bentuk manusia, kemudian pura-pura tanya, aina turid, mau kemana hendak pergi tuan? Maka orang ini mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya jauh-jauh dari negeri seberang ke tempat ini karena ada saudaraku di sini, ada kawanku di sini. Aku ingin berziarah kepada dia, aku kangen dengan dia. Kemudian malaikat ini mulai ngetes nih, ya. Halaka alaihi min nikmatin tarubbuha alaihi. Jangan-jangan kau datang ke sini hanya untuk menagih hutang, atau jangan-jangan kau ke sini karena ada kepentingan dunia, atau jangan-jangan kamu begini ada niat yang lain. Maka orang ini mengatakan, la, tidak, wallahi tidak. Saya datang murni ingin ziarah, ingin silaturahim, bukan karena urusan dunia. Dia mengatakan, la ghairu anni ahbabtuhu fillah. Aku didatang ini betul-betul karena cinta karena Allah, tidak lain dan bukan. Ya. Ketika kemudian dia mengatakan di hadapan malaikat ini, aku tidak berniat apapun kecuali karena aku cinta karena Allah sehingga aku ziarah ke tempat saudaraku ini. Maka malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku ini malaikat yang diutus Allah, sebagaimana niatmu mencintai saudara datang karena kecintaanmu kepada dia, maka berbahagialah, Allah telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai dia. Subhanallah. Ya. Dia pun dicintai Allah. Dan kalau sudah dicintai Allah, Bu, semua jadi, wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adzani la u'idanna. Kalau dia minta pasti ku kasih, kata Allah. Kalau dia minta perlindungan pasti kulindungi. Itulah hamba-hamba yang dicintai Allah. Apapun keinginannya dikabulkan. Jadi lihat niatnya luar biasa kan. Orang ini kan mendapatkan kecintaan karena niat gitu. Makanya betul-betul ibu dari rumah nih melangkah ke sini ya untuk ngaji nih. Betul-betul niatnya karena Allah. Ah, saya malas lah ngaji di situ. Kenapa? Tak rame, tak banyak. Jadi ngajinya karena apa? Karena rame gitu ya kan.
Tidak perlu rame-rame lah ngaji. Yang penting kita datang ke sini lillahi ta'ala, itu sudah setiap langkahnya Bu, dari mulai rumah sampai di sini itu semua pahala dinyatakan fisabilillah. Kalau seandainya ibu takdirkan di jalan kecelakaan kemudian meninggal, syahid Bu, karena perjalanan rumah ke majelis taklim itu dianggap fisabilillah. Tapi jangan sengaja ditabrakkan ke orang, mati konyol. Ya, ini bicara tentang takdir. Ya, kalau takdirnya di jalan Allah, ya Allah yang menghendaki gitu ya. Memang Allah berikan kematian saat dia telah berilmi, maka itulah kematian terbaik. Tentu karena niatnya, ya, bukan karena niat yang lain gitu ya. Setelah thalabul ilmi ada yang lain yang jauh lebih penting dibanding thalabul ilmi, bukan itu maksudnya. Jadi di sini Rasul ingin ajarkan kepada kita tentang niat. Bahkan ketika Nabi SAW sedang ngaji seperti ini Bu, tiba-tiba ada orang yang datang, 3 orang ke majelis taklim. Yang satu ketika melihat ada kajian Nabi langsung masuk, langsung duduk paling depan di samping Nabi. Yang satu malu-malu duduk pula paling belakang. Yang satu malah berpaling tidak mau ngaji, pulang lagi gak jadi. Setelah selesai ngaji kata Nabi SAW, adapun orang yang pertama fa'awallah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan karena dia hendak mendekat dengan Allah. Adapun orang yang kedua malu-malu sehingga duduk paling belakang, Allah pun malu sama dia. Adapun yang ketiga berpaling tidak mau hadir, maka Allah palingkan juga dia. Terlihat semua karena niat. Semua karena niat. Jadi niat ini menentukan pahala. Seberapa dahsyatnya pahala yang akan didapat itu ditentukan dengan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara adab-adab niat, karena setelah ini mu'alif rahimahullahu ta'ala mulai akan bercerita tentang akhlak dan adab terhadap Allah, ya kan? Kemudian juga adab-adab terhadap Al-Quran, kemudian adab terhadap Rasulullah, dan ini kan terus cerita adab ya. Dan kedepannya akan banyak cerita adab dan akhlak, makanya mu'alif memulai dengan akhlak hati. Ya, kalau hatinya sudah benar, sudah lurus, berarti akhlak-akhlak yang lainnya akan mudah diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Ya. Maksudnya perempuan itu jangan sering keluar, itu maksudnya? Contohnya saya sendiri Pak Ustaz, seminggu bisa 4 kali, berjemur 4 kali. Iya. Saya pernah mendengar ceramah salah satu Ustaz mengatakan bahwa perempuan itu jangan terlalu sering keluar rumah walaupun untuk ilmu gitu Ustaz. Iya. Iya, serang tuh Beka. Tentang wanita ya, betul pada asalnya Nabi SAW mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatin ula. Maka dapat seorang wanita itu tinggal di rumah dan jangan tabarruj seperti dandanan orang-orang jahiliyah yang pertama. Kalau seandainya dengan keluarnya seorang wanita dari rumah itu, tentu ini bicara tentang niat baik ya, hadir di majelis ilmu, bukan karena ngerumpi ke tetangga, datang ke kawan, ngobrol sana sini, bukan. Kita bicara tentang niat baik, hadir majelis taklim. Niat baik saja Bu, tidak cukup. Niat baik itu tidak cukup, tetapi harus benar. Maksudnya, kalau memang ibu punya suami, punya anak-anak, punya tanggung jawab,
yang lebih wajib dibandingkan thalabul ilmi, maka laksanakan dulu kewajibannya. Jangan sampai dengan thalabul ilmi jadi melalaikan kewajiban kepada suami, melalaikan kewajiban kepada anak-anak. Jadi tetap minta izin suami. Ya, kalau suami ada di rumah ya jangan, kalau bisa temani suaminya. Mungkin kalau dia kerja dan dekat pengajiannya juga tidak terlalu jauh, tidak masafah safar, tidak perlu pakai mahram dan aman di jalan, tidak membuat fitnah, ya apa salahnya hadir daripada bengang-bengong di rumah kan itu. Kalau tidak apalagi kecuali kalau jauh pengajiannya tidak perlu. Apalagi sekarang sudah ada media sosial ya. Tapi kalau seandainya kemudian ibu ingin datang ke pengajian, tidak ada yang melarang. Siapa yang melarang datang ke pengajian? Sholat saja tidak boleh dilarang wanita datang ke masjid. Sampai suatu ketika Bilal itu anak daripada Ibnu Umar, namanya Bilal, bukan Bilal bin Rabah, bukan. Ada namanya anaknya Ibnu Umar, namanya Bilal. Bilal ini cemburu dengan istrinya kalau dia keluar ke masjid. Dia larang sumpah-sumpah, wallahi saya tidak izinkan istri saya ke masjid. Jadi Ibnu Umar ini suatu ketika bertandang ke rumah anaknya silaturahim. Madulah istrinya Bilal kepada Ibnu Umar bahwa suaminya melarang, tidak boleh ke masjid. Jadi namanya bapak ya tentu nasihati anaknya dan mengatakan, hei Bilal, janganlah kau larang istrimu datang ke masjid. Karena Rasul yang mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang wanita-wanita kalian datang ke masjid. Entah kenapa Bilal ini emosi dan mengatakan, tidak wahai Abi, saya akan larang mereka karena cemburunya. Maka Ibnu Umar marah semarah-marahnya dan mengatakan, ya Bilal, abimu ini menasihati. Ini sabda Nabi. Rasul yang mengatakan jangan larang istri-istrimu ke masjid, kau pula melarangnya. Kalau begitu jangan bicara dengan aku selamanya, karena engkau sudah menentang perkataan Nabi. Akhirnya Ibnu Umar tidak pernah bicara sama anaknya lama, ya, gara-gara kasus ini. Dari sini bagaimana sikapnya para sahabat. Kalau saja wanita datang ke masjid dibolehkan dengan syarat-syarat ya. Salat kan jelas kewajiban, ya. Maka mungkin thalabul ilmi pun dibolehkan dengan syarat-syarat tadi. Izin sama suami yang punya suami, tidak melalaikan kebutuhan dan pendidikan anak-anaknya. Kalau semua kewajiban sudah terpenuhi, ibu juga sendirian untuk di rumah, saya kira tidak ada masalah hadir majelis taklim. Ya, asal tadi menjaga habis dari ngaji, ya kan ngaji nggak lama, paling 1 jam, 1 jam setengah, langsung balik. Ini habis ngaji malah keluyuran kemana-mana. Ngajinya pagi, pulangnya sore lah, kemana ceritanya? Ya tetap harus menjaga. Insya Allah kalau memang ibu lebih baik lagi, kan suami melihat tuh. Dengan ibu hadir di majelis taklim, rupanya kalau setiap habis ngaji kau akhlak ibu makin bagus, ya kan? Makin sayang sama suami, sama keluarga. Saya kira setiap keluarga makin semangat mengizinkan ibu itu untuk ngaji, saya yakin. Tapi kalau habis ngaji kok biasa-biasa saja. Yang lebih parah lagi habis ngaji pula makin jahat. Ini ngaji apa ini? Ya siapa ustadznya? Nanti Abu Mero pula yang kena. Oh patutlah sama Abu Mero. Padahal kita tidak mengajarkan itu. Ya. Jadinya ya saya kira pandai-pandai ibu lah, ya kan? Di rumah seperti apa. Adapun tentang masalah wanita tinggal di rumah, ya betul. Kita tidak mengingkari tentang wanita harus bantu, gitu ya. Tetapi wanita juga boleh belajar. Di zaman Rasul juga para wanita sahabiyah juga belajar gitu. Bahkan ada wanita-wanita menjadi mufti. Aisyah radhiyallahu anha mengajar banyak orang-orang yang belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dia wanita yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian yang pertanyaan tertulis, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita merubah niat atas sebuah amal yang sudah selesai kita lakukan? Misalnya saat memberikan infak awalnya karena riya, setelah mempelajari adab-adab niat dia merubah niatnya atas infak yang sudah lalu. Ya saya jawab dulu.
Begini ya. Ketika para ulama membahas soal sholat, ulama membuat 3 gambaran. Pertama, ketika sholat dia niat karena Allah. Di tengah sholat kemudian riya. Di akhir sholat dia perbaiki niatnya, ikhlas lagi karena Allah. Yang kedua, pertama masuk sholat sudah riya. Di tengah-tengah dia ikhlas sampai terakhir. Kemudian yang ketiga, pertama dia sholat lillahi ta'ala karena Allah. Di tengah sholat riya dan tidak ikhlas lagi sampai akhir. Ini hukumnya berbeda tiga-tiganya. Adapun hukum yang pertama, sholatnya ikhlas karena Allah. Di tengah-tengah riya, di akhir sadar, akhirnya dikembalikan ke ikhlas. Maka tidak memadaratkan riyanya, tetap diterima sholatnya. Yang kedua, dari awal dia sudah riya, kemudian di tengah-tengah dia baru sadar itu dosa, akhirnya dia ikhlas, diterima ibadahnya? Tidak, karena innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niat awalnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, lillahi ta'ala, di tengah jalan riya, enggak mau dikembalikan pula ke ikhlas, maka percuma juga ibadahnya. Maka gambaran infak pun sama seperti itu. Ya, setelah tahu gitu ya, apakah kemudian dia diterima infaknya, merubah niatnya bagus berpahala. Tetapi apa infaknya berpahala? Wallahu a'lam. Karena innamal a'malu binniyat, amal itu ditentukan niat awalnya. Tapi ketika ibu sadar kemudian merubah niatnya itulah pahala. Tapi apa infaknya juga berpahala. Nah, itu ya. Sementara Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu ditentukan oleh niat awalnya. Tapi kalau gambaran sholat dikiaskan ke infak, otomatis tidak dapat apa-apa infaknya kan gitu. Walaupun dia sudah merubah niat, karena awalnya sudah nggak benar. Itu sebagai jawaban. Kemudian yang kedua, bolehkah hukumnya Ustaz jika seseorang tidak sempurna gerakan dalam sholat? Seperti yang Rasul contohkan, keterbatasan kesehatan misalnya, suka mudah kesemutan jadi tidak sempurna duduk tahiyat akhirnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kita. Dalam ibadah itu kan semampu kita. Ya, niat baik kita ingin mencontoh Rasul secara sempurna itu juga pahala. Sudah jadi pahala besar itu. Tapi karena kemampuan apalah daya, mungkin kesehatan kurang, akhirnya tadi tidak bisa tumaknina, duduk-duduk lama, berdiri lama untuk baca Quran yang lama. Selain daripada fisik pun hafalan memang tak punya gitu. Jadi yang penting ibu sudah berusaha yang terbaik itu saja, maka itu akan diberikan pahala. Karena dalam sholat itu setiap gerakan dan juga bacaan itu bernilai pahala di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan mengejar target rakaat dalam sholat itu, apalagi ibu sholat sendirian. Ya, yang dikejar itu target pahala, bukan target rakaat. Sebab kalau target rakaat cepat-cepat, yang penting cepat hilang beban, itu bukan cari pahala, ya, itu cari cepat-cepatan namanya. Jadi tidak ada masalah kalau ada uzur, karena dalam ketakwaan itu ya kembali ke Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kemudian juga bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap ibu yang sudah tua, hanya ingin tinggal di rumahnya sendiri, tidak mau tinggal bersama salah satu anaknya, dengan alasan ingin merasa tenang sendirian di rumahnya, sedangkan niat ditemani sama anak laki-lakinya saja beliau tidak mau. Bagaimana sikap yang terbaik anak-anak mereka? Anak ibu itu ada 4 orang, 1 laki-laki dan 3 orang perempuan. Begini Bu ya, terkadang ada sebagian orang tua yang mungkin hidupnya sudah terbiasa di desa, anak-anaknya sudah tinggal di kota. Sebagian anak-anaknya sudah berhasil, sudah mapan. Dia ingin berbuat baik sama orang tuanya. Tapi terkadang dia sudah minta orang tuanya hijrah dari kampungnya, mau dibawa oleh salah satu anaknya. Terkadang orang tua itu tidak mau. Ada apa, Bu? Ibu harus tahu histori sejarah.
Terkadang orang tua itu sudah tinggal di rumah lamanya, walaupun mungkin di tempat yang jelek, yang reot, yang tidak layak. Tetapi ada histori sejarah di situ. Bagaimana sejarah dia dengan suaminya, bagaimana sejarah dia mendidik anak-anaknya sedari kecil di rumah yang reot itu sampai kemudian sukses dan menjadi manusia di hadapan orang, di hadapan manusia lainnya. Sehingga terkadang berat dia meninggalkan rumahnya itu. Ada histori sejarah. Terkadang ada orang-orang tua yang seperti itu, dia tidak mau dihidup senangkan anaknya, padahal anaknya semua baik. Ya. Tapi ini juga ujian bagi anak-anaknya. Bagaimana caranya kemudian membujuk orang tuanya supaya mau ikut anak-anaknya, supaya lebih lagi bisa diperhatikan kesehatannya, ya, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tidurnya. Kan niat anak soleh kan seperti itu, Bu, ya. Tapi kalaupun seandainya memang orang tua itu tidak mau dan dia ingin sendirian, maka kembali kepada rembukan anak-anaknya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kalau memang ibu ingin sendirian di rumah itu, tinggal diperbaiki rumahnya, patungan, mungkin ya bayar pembantu, suruh tinggal di rumah ibunya, biarkan pembantu itu yang ngurus ibunya. Karena itu kemampuan ibunya. Harus lihat histori sejarah juga kan gitu. Tidak bisa kita paksa-paksa orang tua. Makanya dahulu ada satu kisah. Kisah ini ma'ruf di Saudi Arabia. Sampai masuk pada koran nasional. Jadi ada orang yang merawat orang tuanya, seorang laki-laki merawat orang tuanya. Sampai sayangnya dengan ibunya, Bu, laki-laki ini dia tidak mau kawin. Karena dia takut dia kalau menikah, kemudian dia sibuk dengan istrinya, kemudian punya anak lagi, dia tidak bisa merawat orang tuanya secara maksimal. Akhirnya diputuskan dia tidak menikah. Sampai tua, Bu. Sampai usianya sudah 60 tahun, tetap dia berbakti kepada ibunya. Dan ibunya pun sudah lebih tua lagi tentunya kan. Anaknya saja yang laki-laki sudah dari bujang sampai umur 60 tahun, dia rawat ibunya dengan begitu sayangnya. Dan dia memutuskan untuk tidak menikah. Tentu orang tuanya lebih tua lagi dibandingkan anaknya. Lah kebetulan ibu ini tidak memiliki satu anak, tapi anak. Adik daripada orang ini dan tinggal di kota lain. Datanglah adiknya meminta kepada abangnya, "Bang, abang kan sudah lama merawat ibu. Dari kecil sampai sekarang 60 tahun usia abang. Biar saya yang lebih muda lagi. Abang sudah tidak sanggup merawat orang tua. Tenaga pun sudah mulai menurun. Ekonomi sudah mulai menurun. Biarkan gantian adikmu yang merawat orang tua." Kata abangnya, "Maaf dek, abangmu siap menyerahkan orang tua kita kalau Allah mencabut nyawa abang," katanya. "Kalau Allah cabut nyawaku, nggak apa-apa kau bawa orang tua." Akhirnya bertengkar, Bu. Bertengkar nih adik dan kakak ini gara-gara rebutan hak asuh ibu sampai ke pengadilan. Bayangkan orang ke pengadilan gara-gara waris, rebutan waris, ini rebutan ibu. Coba sampai di pengadilan, pusing hakim ini karena belum ada orang sidang gara-gara rebutan hak asuh ibu. Yang ada hak asuh anak, ini hak asuh ibu rebutan. Akhirnya kemudian hakim mencerca pertanyaan kepada ini dan itu, dan tidak bisa kemudian diputuskan karena yang si abang merasa benar dan sudah merawat lama, si adik pun pengen merawat dan begitu seterusnya. Hakimnya bingung, nggak bisa diputuskan. Kata hakim, "Ya sudah, gini saja, panggil ibumu kemari." Kata si abang ini, "Tidak bisa Pak Hakim, ibuku sudah sakit, dia tidak bisa apa-apa." Kata hakim, "Tidak bisa, aku tidak akan memutuskan putusan sampai kau datangkan ibumu ke persidangan," katanya. Akhirnya dibopong ibunya dari rumah ke persidangan. Didudukkan 3 orang, ibunya, anak terbesar yang sudah merawatnya, yang sekarang sudah jadi kakek-kakek gitu, kemudian adiknya yang masih muda. Kata Pak Hakim, "Bu, aku sebagai hakim tidak bisa memutuskan. Keputusan ada pada ibu. Sekarang ibu putuskan mau ikut tetap bersama anak pertama ibu,
ataukah dengan adiknya yang masih muda, yang masih kuat, yang ekonominya lebih baik lagi? Putuskan Bu, nanti saya sebagai hakim akan menguatkan putusan ibu. Kata ibu ini, maaf Pak Hakim, ini anakku yang tua yang sudah mengurusku adalah qurratu ainin li, dia penyejuk mata. Kemudian adiknya juga sama, qurratu ainin li, dia juga penyejuk mataku. Aku tidak bisa memilih kedua-duanya atau satu di antara dua. Aku tidak bisa Pak Hakim. Keputusan ada padamu, katanya. Dilempar sama ibunya ke hakim. Sudah tua ibu ini. Kata hakim, setelah kemudian menimbang, melihat, ya, kemudian hakim mengatakan kepada abangnya yang sudah lama merawat orang tua, berikanlah kesempatan adikmu untuk merawat orang tua, karena adikmu lebih muda, lebih kuat tenaganya, lebih kuat ekonominya. Habis itu dia nggak terima, dia menangis. Tapi tetap keputusan ada pada hakim. Akhirnya ibunya ikut adiknya. Padahal sedari kecil anak itu bersama ibunya sampai rela tidak nikah sampai 60 tahun usianya. Kalah di persidangan. Setelah terjadi persidangan menangis dia sepanjang hari. Gara-gara kehilangan hak asuh ibunya. Lihat. Ini kisah ini viral ya. Karena ini kisah nyata dan itu dicatat di koran-koran Saudi sana. Jadi ada orang yang seperti itu. Makanya kalau memang orang kita tidak mau ikut siapapun, ya anak yang cerdas. Ya sudah Bu, kalau menghidup sendirian, jangan dibiarkan sendirian. Tetap patungan, cari pembantu biar ditemani. Dan gantian sekali-kali berziarah ke rumah ibunya. Kan begitu Bu ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bismillah Ustaz, mantan suami ana pernah bilang tidak mau bayar mahar yang terhutang. Jadi hukumnya bagi saya apa Ustaz? Karena tadi ana dengar terhitung zina. Bagaimana hukumnya pernikahan ana pada saat itu? Apakah ana terhitung zina juga? Tidak Bu, ya, tidak Bu ya. Jadi mahar syarat pernikahan itu, syarat pernikahan itu masuk mahar. Yang penting ada wali, ada saksi, ada mempelai gitu kan. Maka sudah sah. Adapun mahar ini sebagai penghalalan dari seorang istri, seorang suami bolehnya menggauli istrinya. Jadi yang berdosa itu pihak suami, bukan ibu, bukan pihak wanita. Kalau suami tidak mau membayar mahar karena sebuah niat tidak membayar mahar, maka dia dianggap berzina dengan ibu. Tapi ibu tidak dianggap berzina, ibu tidak salah. Suaminya, itulah zahir hadis ini. Ya, wallahu a'lam. Kemudian apakah dia harus bayar? Harus bayar Bu. Ya, tetap suami harus bayar. Ya, suami harus bayar mahar karena sudah menggauli. Kalau sudah menggauli dia harus membayar mahar. Ya, bilang sama suami, sampaikan hadis ini kepada dia supaya dia paham tentang hukum mahar ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.